A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita udah masuk pada malam yang keempat atau malam kelima sebagian dari bulan suci Ramadan. Maka pada malam ini kita akan mengkaji yaitu tema yang berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, putri atau istri daripada Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sebuah hadis, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja fi awal jawfil laili fi Ramadan wa shalla fil masjid. وصلى الناس بصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذلك وكثر الناس في الليلة الثانية وصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الثانية كثر الناس حتى عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم حتى خرج لصلاة الفجر فلما صلى الفجر أقبل على الناس وقال إنه لم يخفى علي شأنكم الليلة walakinni khasyitu an yu'zama 'alaikum sholatul laili fata'juzu an dzalik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Siti Aisyah bahwa beliau keluar pada malam, di tengah malam pada awal bulan Ramadan. Beliau mengerjakan salat di masjid dan orang-orang mengikuti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi harinya orang-orang membicarakan apa yang dikerjakan semalam, bahwa mereka mengikuti Rasulullah dalam mengerjakan sholat pada hari pertama bulan suci Ramadan. Pada malam kedua ya, banyak orang yang menunggu di masjid karena berita dari sahabat yang sholat pada malam pertama tersebut. Jadi bertambah jamaahnya pada malam kedua daripada bulan suci Ramadan. Mereka menanti untuk mengerjakan sholat malam tersebut di bulan suci Ramadan pada malam yang kedua. Tetapi beliau mengerjakan sholat pada malam kedua, banyak orang yang menunggu di masjid. Beliau mengerjakan sholat dan mereka mengikuti sholat beliau. Jadi dalam hadis ini dikatakan pada malam yang kedua, dalam hadis ini pada malam yang kedua mereka tetap sholat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengerjakan sholat dan mereka juga mengikuti sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam ketiga banyak sekali orang sehingga masjid itu tidak menampung pengunjungnya. Namun beliau tidak keluar tidak keluar bersama Rasulullah. Namun Rasulullah tidak keluar bersama mereka, para sahabat yang menanti pada malam yang ketiga, hingga baru keluar Rasulullah itu ketika mengerjakan ibadah sholat subuh. Jadi dalam riwayat ini dikatakan malam pertama Rasulullah sholat, malam kedua mereka juga sholat dengan Rasulullah, bertambah banyak hingga pada malam yang ketiga. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam yang ketiga tidak keluar untuk mengerjakan sholat taraweh, tetapi Rasulullah baru keluar kapan? Yaitu ketika terbit fajar, yaitu ketika hendak mengerjakan sholat subuh. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesudah selesai Rasulullah mengerjakan sholat subuh, Rasul kemudian menghadap kepada jamaah sholat, dan Rasul berkata, sesungguhnya bukannya aku tidak tahu keadaanmu semalam karena ramainya kalian tersebut, karena begitu antusiasnya kalian malam pertama, malam kedua hingga malam ketiga meledak. Begitu banyaknya jamaah yang ingin mengerjakan ibadah sholat tarawih bersamaku. Bukan aku tidak tahu dengan keadaan kalian. Kalian ada bertanya-tanya, kenapa Rasul tidak keluar? Padahal kami masyarakat, yaitu sahabat-sahabat kaum muslimin, pada malam ketiga itu semakin ramai untuk mengerjakan sholat bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kata Rasulullah, aku khawatir kalau sholat malam tersebut diwajibkan Allah Ta'ala ke atas kalian, sedangkan kalian tidak akan mampu untuk mengerjakannya secara keseluruhan, sehingga membuat kalian itu berdosa. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar tarawih itu bukan berarti tidak ingin sholat dengan masyarakat, tidak ingin sholat dengan jamaah, tidak ingin sholat dengan sahabat. Tapi Rasulullah khawatir andai
andai kata setiap malam itu dikerjakan Rasulullah berjamaah dengan para sahabat, maka mungkin nanti sholat tarawih ini akan diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga kalau kalian tidak akan mampu mengerjakannya, maka kalian akan berdosa. Begitulah rahmatnya Rasulullah kepada umatnya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis riwayat yang lain dikatakan, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuraghibuhum fi qiyam Ramadan bi ghairi ay ya'murahum bi azimah. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dhalika fi khilafati Abi Bakr wa sadrin min khilafati Umar hatta jama'ahum Umar bin Al-Khattab ala Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhuma. Dalam hadis yang lain ini diceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk salat malam pada bulan Ramadan. Tetapi Rasulullah tidak mewajibkan sholat tarawih tersebut. Tidak diwajibkan dalam bentuk kalau dikerjakan berdosa, kalau ditinggalkan berdosa, tidak. Tapi masih dalam bentuk hukumnya dianjurkan sunnah. Sampai Rasulullah SAW wafat, keadaan tetap seperti itu. Begitu juga pada masa kekhalifahan dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan juga pada awal kekhalifahan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi sesudah lewat beberapa masa kepemimpinan Umar bin Khattab, terjadi pengumpulan kaum muslimin untuk salat malam itu secara berjamaah. Dan Umar bin Khattab kemudian menyatukan semua jamaah di Masjid Nabawi itu di belakang satu imam, yaitu Imam Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu sebagai imam. Jadi kaum muslimin ini dalam hadis ini menceritakan bahwa kenapa Rasulullah tidak mengerjakan tarawih setiap malam? Alasannya tadi, Rasulullah mengkhawatirkan andai kata setiap malam Rasulullah keluar sholat tarawih berjamaah dengan kaum muslimin, maka dikhawatirkan ini akan diwajibkan oleh Allah Ta'ala, sehingga umat Islam yang tidak mampu akan mendapatkan dosa. Jadi ini rahmat bagi kaum muslimin. Jadi Rasulullah mengajak umat muslim mengerjakan sholat malam. Yang dimaksud di sini adalah sholat tarawih, tetapi tidak dalam bentuk kewajiban. Artinya, meskipun mereka tidak berjamaah dengan Rasulullah, tidak masalah. Yang penting mau sholat tarawih itu yang dianjurkan pada masa Rasulullah dengan pada masa Umar, pada masa Abu Bakar As-Siddiq, dan awal daripada kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baru terjadi pengumpulan jamaah itu pada masa Umar bin Khattab. Dan Umar kemudian mengumpulkan semuanya itu di belakangnya Ubay bin Ka'ab yang sebagai imam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kenapa Umar mengambil kesimpulan tersebut? Nanti kalau kita tarik kepada masalah tarawih 20 rakaat itu, disinilah baru terjadi sholat tarawih 20 rakaat berjamaah di belakang satu imam dalam satu masjid. Jadi dalam satu masjid itu pada masa Umar bin Khattab tidak berpencar imamnya, tetapi tidak sendiri-sendiri sholatnya, tapi pada masa Umar baru mereka semuanya berjamaah di belakang satu imam. Kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berani melakukan kebijakan yang tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengumpulkan semua sahabat dan masyarakat kaum muslimin yang sholat berjamaah di dalam Masjid Nabawi di belakang satu imam. Padahal Rasulullah tidak mengerjakan seperti itu. Jadi kita sudah tahu alasannya Rasulullah kenapa tidak kerjakan seperti itu, ya karena tadi Rasulullah mengkhawatirkan kalau sholat tarawih dikerjakan berjamaah tiap malam, maka akan diwajibkan sehingga mereka yang lemah akan berdosa. Tapi kenapa Umar bin Khattab berani kemudian menyatukan mereka di belakang satu imam? Yaitu di belakang imam sahabat Ubay bin Ka'ab. Al-Faqih berkata, Abu Lais As-Samarkandi mengatakan bahwa ayahku menceritakan kepadaku dengan sanadnya yang sampai kepada sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, di mana sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah mengatakan bahwa innama akhadha Umar bin Al-Khattab hadhihi at-tarawih min haditsin sami'ahu minni qalu wa ma huwa ya amiral mu'minin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna lillahi ta'ala hawla al-'arsyi mawdi'an yusamma haziratul qudsi wa huwa minan nur fiha malaikatun la yuhsi adadahum illa Allah ta'ala ya'buduna Allah 'azza wa jalla ibadatan la yaftaruna sa'atan fa idza kana layali shahri ramadan ista'dhanu rabbahum ay yanzilu ila al-ardi fayusalluna ma'a bani adam fayunziluna kulla laylatil ardi fa kullu man massahum aw massawhu fa kullu man massahum
aw massawhu sa'ida sa'adatan la yashki ba'daha abadan. Faqala Umar radhiyallahu ta'ala anhu inda dhalika nahnu ahaqqu bihadza fajama'a an-nasu lit-tarawih wa nasbaha. Ini hadis ini menceritakan latar belakang penyebab kenapa Umar kemudian mengumpulkan semua sahabat kaum muslimin yang sholat di Masjid Nabawi, sholat berjamaah di belakang satu imam. Padahal Rasulullah tidak memerintahkan seperti itu. Karena tadi alasannya kan, ini alasannya Umar. Sesungguhnya Umar bin Khattab memulai sholat tarawih ini secara berjamaah di belakang satu imam, dan kita tahu ini 20 rakaat, adalah karena satu hadis yang Umar itu mendengar langsung daripadaku, kata Ali bin Abi Thalib. Berarti Umar termotivasi mengerjakan ibadah tarawih dikumpulkan di belakang satu imam berjamaah, tidak berpencar dalam satu masjid, tidak berkotak-kotak jamaahnya. Itu karena mendengar hadis Rasulullah dari mulutnya Ali bin Abi Thalib. Itu yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka bertanya, wahai Amirul Mukminin, apakah hadis tersebut? Kemudian Ali berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki aras yang aras itu di sekitarnya ada tempat yang bernama Haziratul Qudsi. Haziratul Qudus. Haziratul Qudus ini terbentuk dari cahaya yang di dalamnya cahaya tersebut ada malaikat-malaikat yang tidak terhitung berapa banyak jumlahnya kecuali yang tahu hanya Allah Ta'ala. Mereka selalu beribadah kepada Allah Ta'ala yang maha mulia lagi maha agung, dengan suatu ibadah yang tidak pernah berhenti. Mereka beribadah kepada Allah Ta'ala di dalam Hazratul Qudsi tersebut. Yang Hazratul Qudsi itu berada di sekeliling arsy. Jadi dalam Hazratul Qudsi itu banyak sekali malaikat yang semuanya mereka beribadah dan tidak pernah berhenti mereka beribadah. Tetapi apabila berada pada malam bulan Ramadan, kalau sudah sampai pada malam bulan Ramadan, mereka meminta izin malaikat yang berada dalam Hazratul Qudsi yang ada di sekitar aras tersebut. Mereka minta izin kepada Allah Ta'ala, memohon izin kepada Allah agar mereka turun ke bumi. Kemudian mereka meminta izin kepada Allah turun ke bumi untuk mengerjakan sholat bersama-sama dengan umat muslimin di bumi. Maka setiap malam mereka turun ke bumi sejak awal bulan Ramadan, sejak awal malam bulan Ramadan. Dan setiap orang yang menyentuh mereka atau disentuh oleh mereka para malaikat, niscaya mereka akan mendapatkan kebahagiaan batin yang tidak akan pernah mereka mengalami kesusahan selama-lamanya. Maka ketika itu Umar kemudian berkata kepada Sayyidina Ali, ketika Ali menyampaikan hadis ini dan Umar mendengarnya, apa kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Kamilah yang berhak untuk mendapatkan kebaikan ini. Ia lantas kemudian mengumpulkan orang-orang untuk mengerjakan sholat tarawih berjamaah semuanya dan menegakkannya secara berjamaah di belakang satu imam. Jadi ini termasuk kenapa Umar bin Khattab kemudian termotivasi, yaitu mengumpulkan semua jamaah berdiri di belakangnya, yaitu sahabat Ubay bin Ka'ab. Dia tidak terkotak-kotak dalam masjid tersebut. Diriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, bahwasanya pada suatu malam di bulan Ramadan, ia keluar suatu malam Sayyidina Ali radhiyallahu taala an, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau keluar dari rumahnya, kemudian dari kejauhan beliau melihat dan mendengar bacaan tilawatil Quran di masjid-masjid, bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di masjid-masjid, dan melihat lampu-lampu di masjid-masjid itu terang, dan kemudian terdengar dalam masjid tersebut suara lantunan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian Ali bin Abi Thalib kemudian dia berdoa. Dalam doanya Ali menceritakan bahwa dia berdoa, ya Allah, terangilah kubur daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana ia telah menerangi masjid kami ini dengan bacaan Al-Quran. Utsman bin Affan juga meriwayatkan masalah yang sama ketika beliau keluar pada malam bulan Ramadan. Sejak awal Ramadan hingga sampai akhir Ramadan, beliau mendapati masjid-masjid itu penuh dengan tilawah Al-Quran, dan masjid-masjid itu diterangi dengan lampu-lampu karena banyaknya orang yang sholat tarawih dan membaca Al-Quran pada malam-malam bulan suci Ramadan. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menegakkan salat di waktu malam, maka sungguh dia telah mengikuti sunnah baginda Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini bermanfaat.
Semoga kita termasuk, yaitu umat Nabi Muhammad yang disentuh kalau tidak bisa menyentuh, yaitu tangan-tangannya para malaikat. Semoga kita mendapatkan kebaikan dan ketenangan batin hingga selama-lamanya. Demikian, semoga ini bermanfaat. Ramadan Karim, jangan lupa sahur dan jangan lupa bersedekah di siang hari. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.